Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja pastinya, dan semoga sehat selalu. Untuk episode kali ini, kami mau menceritakan tentang kisah seorang yang tersesat di kampung gaib. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perkenalkan, nama aku Rani. Aku adalah mahasiswa tingkat akhir di salah satu kampus negeri di Jawa Timur. Aku bersama beberapa rekanku merencanakan sebuah pendakian ke salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kami merencanakan pendakian itu di malam Jumat Kliwon, tepat di saat bulan purnama sedang menampakkan kecantikannya. Kelompok kami terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Kami semua berteman baik di kampus. Akan tetapi, saat hari pendakian tiba, salah seorang teman yang bernama Adi meminta izin kepada kami untuk mengajak pacarnya yang bernama Sari. Ketiga temanku tak keberatan dengan hal tersebut, namun berbeda denganku. "Adi, kamu yakin mau ajak pacarmu?" ucapku. "Yakin, boleh kan? Dia sungguh-sungguh ingin ikut," ucap Adi. "Jujur, aku sedikit keberatan, Di, karena pasti jumlah kita akan ganjil. Sedangkan saat melakukan pendakian kita nggak boleh berjumlah ganjil," ucapku. "Itu hanya mitos. Aku pastiin kalau nggak akan ada hal buruk saat pendakian nanti, walaupun jumlah kita ganjil," ucap Adi. "Tapi Di, kalau tidak boleh, lebih baik aku juga tidak usah ikut," ucap Adi dengan kesal. Dengan perasaan berat hati, aku pun memberikan izin kepada Adi untuk mengajak pacarnya dalam pendakian nanti. "Apa semuanya akan baik-baik saja? Perasaanku tidak enak," ucapku dalam hati. Meskipun pikiranku tak tenang, namun aku tidak boleh egois untuk melarang-larang yang lain untuk mengajak teman lain gabung dalam pendakian ini. Jam pemberangkatan pun datang juga. Aku kemudian meminta izin kepada bapak dan ibu untuk pergi mendaki. Namun, semua di luar dugaan. Bapak dan ibu tidak memberikan izin kepadaku. "Gak perlu mendaki, Nak. Kamu harus ingat, kamu itu perempuan. Kalau ada sesuatu saat perjalanan nanti, bagaimana?" ucap ayahku. "Tapi Pak, Rani tetap harus berangkat, karena semua teman-teman Rani sudah nungguin," ucap Rani memohon. "Bapak sama ibu tidak tenang kalau kamu mendaki gunung. Apalagi gunung yang kamu daki, gunung tertinggi di Jawa. Apa kamu gak takut tersesat di kampung gaib?" ucap Bapak Rani. "Bapak ini ada-ada saja. Mana mungkin di gunung ada kampung, Pak? Mungkin itu cuma mitos belaka, Pak," ucap Rani. "Kamu harus percaya sama Bapak, Nak," ucap Bapak. "Bapak kamu ada benernya, Ran. Kita ndak pernah tahu apa yang akan terjadi di sana nanti," ucap ibu. "Tapi Bu, Rani ndak pergi sendirian kok. Ada kawan-kawan yang lain," ucap Rani lagi. Rani pun terus memohon agar diperbolehkan mendaki oleh bapak dan ibunya. Ia terus menjanjikan bahwa dirinya akan baik-baik saja di sana. Bapak dan ibu Rani pun tidak tega melihat anaknya terus merengek untuk melakukan pendakian. Dengan berat hati, mereka pun memberikan izin kepada Rani
untuk mendaki gunung. Hati Rani pun langsung gembira setelahnya. Malam hari, tepat ba'da maghrib, Rani pun berangkat menuju titik kumpul yang sudah dibicarakan sebelumnya. Di sana, keempat temannya sudah menunggu kedatangan Rani beberapa menit yang lalu. "Kok tumben lama banget, Ran?" tanya Adi. "Biasa, bapak dan ibu tidak memberikan izin," ucap Rani. "Lalu kok kamu bisa sampai di sini?" "Mereka luluh," tanya Adi. "Bukan Rani namanya. Kalau tidak mahir merayu bapak dan ibunya," ucap Rani. Meskipun teman-temanku terus menanyakan mengapa bapak dan ibu tidak memberikan izin, namun aku cuma bisa menjawabnya dengan jawaban singkat, bahwa semua itu takdir, dan diperbolehkannya izin dari mereka juga, sebagian dari takdir. Aku pun juga meyakinkan mereka bahwa dirinya bersama kedua orang tua sudah baik-baik saja, dan mereka sudah memberikan izinnya kepadaku, meskipun dengan perasaan yang begitu berat. Aku dan keempat temanku pun naik kendaraan umum menuju posko pendakian umum tersebut. Saat itu kami memutuskan untuk menggunakan bus, karena jam operasionalnya lebih fleksibel dibandingkan kendaraan lainnya. Kami tidak menggunakan kendaraan pribadi untuk mencegah rasa lelah datang lebih dulu sebelum melakukan pendakian tersebut. Perjalanan tersebut memakan waktu 2 jam dan kami berangkat tepat pada jam 7 malam. Dan kami sampai di sana pukul 9 malam. Kami merencanakan untuk melakukan pendakian jam 10 malam. Anggota kami ada 5, yaitu Adi, pacar Adi bernama Ani, Bagus, Lisa, dan aku sendiri. Kami melakukan pendakian dengan jumlah ganjil, tanpa berpikir negatif karena hal tersebut. Sebelum kami melakukan pendakian, kami terlebih dulu melakukan sholat Isya berjamaah di salah satu rumah warga, sekaligus menumpang untuk buang hajat dan makan malam sebelum melakukan pendakian. Rumah yang kami singgahi tak jauh dari posko pendakian awal, dan rumah tersebut juga kebetulan membuka warung kecil yang bisa menjadi tempat kami membeli beberapa cemilan. Pemilik rumah bernama Pak Anto. Pak Anto pun mengajak kami berbincang-bincang. "Kalian mendaki beberapa anggota," ucap Pak Anto. "Kami 5 orang, Pak," ucapku. "Kalian yakin mau mendaki dengan jumlah ganjil?" ucap Pak Anto. "Kami yakin, Pak," ucapnya Adi. "Ya udah, kalau kalian berlima yakin, pesan Bapak jaga diri kalian baik-baik saat mendaki nanti. Jangan pernah kata-kata yang berisi umpatan atau lainnya. Jangan juga melakukan hal mesum di sana. Terlebih lagi, jumlah wanita di rombongan kalian lebih banyak daripada jumlah laki-lakinya. Semoga bisa kembali lagi tanpa adanya kekurangan, ya," ucap Pak Anto menasehati kami. "Terima kasih, Pak, atas nasihat Bapak. Kami pasti akan mengingatnya," ucapku. Setelahnya, kami pun bergegas untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk mendaftarkan diri di posko pendakian. Perut sudah terisi dan ibadah sholat pun sudah terpenuhi. Kini waktunya kami pun berangkat. Namun, sebelum itu kami terlebih dahulu membagi informasi pendakian. Bagus berada di depan, setelahnya aku, lalu Lisa, kemudian Ani, dan yang paling belakang adalah Adi. Kami juga bersepakat untuk tidak saling mendahului dan tidak saling egois nantinya. Jika ada salah seorang di antara kami yang kelelahan ataupun mengalami sakit, harus memberitahukan kepada teman yang lain untuk beristirahat terlebih dahulu. Untuk barang bawaan yang dibawa masing-masing dari kami, sementara perlengkapan seperti tenda dan juga air minum diberikan kepada Bagus dan Adi.
Setelah diskusi panjang, kami pun mendapatkan kesepakatan. Setelahnya kami bergegas menuju ke loket dan mendaftarkan nama kami kepada petugas yang berjaga. Pada malam Jumat tersebut, sangat sedikit rombongan yang melakukan pendakian. Kami hanya melihat 2 rombongan lain yang juga ikut mendaki. Jika ditambahkan dengan kami, berarti hanya ada 3 rombongan saja yang melakukan pendakian di malam itu. Rombongan kami menempati posisi ketiga setelah rombongan lainnya. Awal pendakian di gerbang pendakian, kami berinisiatif untuk bersuah foto terlebih dahulu sebagai dokumentasi. Meskipun gelap, namun gambar yang kami ambil cukup bagus saat kami mau melakukan pendakian. Tiba-tiba saja, Lisa mengalami kram perut. Kami pun menunda pendakian selama beberapa menit dan memberikan Lisa beberapa obat untuk diminumnya, guna meredakan nyeri perut. "Maaf ya teman-teman, karena pendakian kita tertunda sebentar," ucap Lisa. "Tidak apa-apa, Lis. Kita semua harus mendaki dengan kondisi yang sehat daripada ndak diobatin sekarang. Nanti resikonya jauh lebih besar," ucapku. Setelah Lisa merasa enakan, kami pun memutuskan untuk melakukan pendakian. Saat itu jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Setelah 1,5 jam berlalu, akhirnya kami pun sampai di pos 1. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak untuk sekedar menenggak minuman yang kami bawa. Trek yang kami tempuh pun cukup sulit, karena memang gunung yang kami daki memiliki jalur yang cukup sulit dan sangat panjang. Saat kami beristirahat di pos 1, kejanggalan pun terjadi, dan hal ini benar-benar disaksikan oleh kami berlima. Dari kejauhan, tiba-tiba saja kami melihat ada rombongan pendaki yang berjumlah 3 orang berjalan menghampiri kami, dan tak lupa mereka pun menyapa kami berlima. Kami semua tercengang, karena seingat kami, hanya ada 3 rombongan saja yang melakukan pendakian malam ini, dan kami adalah rombongan paling akhir. Lalu mengapa tiba-tiba ada rombongan lain yang datang? Mereka kemudian menyapa kami dengan sapaan sekadarnya. "Dak lanjut," ucap mereka. "Kami masih beristirahat, Kak," ucapku. "Kami lanjut duluan ya," ucap mereka lagi. Dari wajahnya, mereka nampak pucat pasi. Bahkan tatapan mereka pun sangat kosong. Mereka bertiga kemudian berjalan dengan cepat melewati tanjakan dan kemudian menghilang di telan kegelapan. Kami berlima diam 1000 bahasa. Setelahnya, namun aku tetap berpikir positif. Mungkin saja memang loket pendakian dibuka kembali, jadi mereka bisa melakukan pendakian setelah rombongan kami. Aku melihat keempat temanku masih terdiam tanpa sepatah kata pun. Aku pun mencoba memecahkan keheningan. Udah, mungkin saja mereka rombongan yang terakhir dan masih diperbolehkan mendaki oleh petugas posko, ucapku. Tapi kamu lihat kan, wajahnya benar-benar pucat, ucap Lisa. Benar, bahkan tatapannya pun begitu kosong, Ani mengucapkan. Sudah, jangan berpikiran negatif. Ingat, kita sedang di gunung. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Jadi jangan terlalu dipikirkan, oke? Ucap Bagus. Kita lanjut saja yuk, ucap Adi menepis obrolan kami. Kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 2 dan pos 3. Kami memutuskan untuk kembali beristirahat di pos 3 nantinya, agar tidak terlalu banyak waktu yang terbuang hanya untuk beristirahat. Rencana kami ialah kami harus sudah sampai di sana maksimal jam 8 pagi atau subuh, agar kami bisa menikmati sunrise nantinya.
sebab waktu yang kami tempuh untuk sampai di puncak paling tidak 10-13 jam. Sementara kami berangkat jam 10 malam. Jadi paling tidak jam 8 pagi kami sudah bisa sampai di puncak gunung tertinggi yang ada di Pulau Jawa itu. Di tengah perjalanan, salah satu temanku, yaitu Ani, ingin buang air kecil. Dia pun mengajak pacarnya, yaitu Adi, untuk menemaninya. "Mas, aku mau buang air kecil," Ani mengucapkan. "Ya udah, jangan jauh-jauh, di sini aja. Mau kami tunggu atau kami tinggal?" ucap Bagus sebagai leader. "Tinggal saja, Gus. Takutnya Ani lama nanti," ucap Adi. "Yakin mau ditinggal, Mas?" ucap Ani lagi. "Iya, nanti kita ketemu di pos 3 ya. Pokoknya kalian jangan jalan dulu sebelum kami sampai di pos 3 ya," ucap Bagus. "Siap," ucap kami bertiga. Kami bertiga, yaitu Bagus, aku dan Lisa pun melanjutkan perjalanan. Karena hanya Bagus saja yang laki-laki di antara kami. Bagus pun memilih untuk berjalan di paling belakang. Sementara aku menggantikannya berjalan di posisi awal. Tak butuh waktu lama, kami bertiga pun akhirnya sampai di pos 3. Di sana ada banyak pendaki lain yang sedang membangun tenda untuk mereka beristirahat. Kami pun saling berbincang kepada mereka. "Bertiga doang kalian?" ucap pendaki lain. "Ndak, Mas. Kami berlima. Yang 2 masih di belakang lagi buang air kecil," ucapku. "Mas, apa kalian tadi melihat ada rombongan lain yang melintas di pos ini?" "Mereka jumlahnya 3 orang dan wajah mereka sangat pucat sekali," tanya Lisa. "Lisa, ndak boleh nanyain hal tersebut di sini," ucapku memberitahu Lisa. Bagiku, sebuah pantangan membicarakan hal yang tak masuk akal saat masih melakukan pendakian. Sebab, hal buruk bisa saja terjadi setelahnya. Seluruh pendaki di sana pun hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Lisa. Saat kami sedang beristirahat, tiba-tiba saja kabut tebal pun datang tanpa permisi. Hal ini pun merupakan bukan hal yang asing lagi. Kabut tersebut, jika cukup tebal, akan sulit untuk menembusnya karena jarak pandang yang sangat pendek. Jika memaksakan diri untuk melanjutkan, takutnya hal buruk bisa saja terjadi dalam pendakian kami. Akhirnya, kami pun memutuskan untuk membangun tenda sembari menunggu kedatangan Adi dan juga Ani. Mustahil jika kita tetap melakukan pendakian. Kabut yang turun cukup tebal dan pasti menghalangi jarak pandang kita. "Gimana kalau kita ngecamp di sini dulu?" ucap Bagus. "Aku setuju. Sembari kita nunggu Adi dan Ani datang," ucapku menambahkan. Kami bertiga pun bekerja sama untuk mendirikan 2 tenda. 1 untuk Bagus dan 1 untukku dan Lisa. Kami membangun tenda tepat di samping tenda-tenda pendaki yang lainnya. Kami bertiga sudah menunggu Adi dan Ani cukup lama. 1 jam mungkin ada, namun mereka tak kunjung tiba di pos 3. Apa terjadi hal buruk kepada mereka? Pikir kami bertiga. Di sisi lain, Ani sudah selesai buang air kecil. Bahkan selang beberapa menit setelah ketiga teman lainnya jalan menuju pos 2 dan pos 3. Akan tetapi, tiba-tiba saja Adi terbuai rayuan setan. Dia kemudian datang mendekat ke arah Ani dan kemudian memeluknya. Ani sendiri pun kaget saat tiba-tiba Adi memeluknya di jalur pendakian ini. Meskipun mereka berdua berpacaran, namun tidak seharusnya mereka bermesraan di jalur pendakian. Bahkan Adi pun sampai mencium bibir Ani. "Apa tidak ada masalah jika kamu mencium aku di sini, Mas?" ucap Ani. "Tidak apa-apa, Dik.
Mas cuma sekedar melampiaskan rasa sayangku ke kamu, ucap Adi. Rayuan setan pun semakin bergejolak. Akhirnya, tepat di bawah pohon besar, mereka berdua pun berjumpa di sana. Mereka tidak mengindahkan peringatan bapak milik warung saat sebelum mereka melakukan pendakian. Mereka malah termakan bisikan setan. Sesaat setelah membelai tubuh Ani, Adi merasakan ada sesuatu di balik punggungnya. Punggungnya terasa berat. Bulu kuduknya pun merinding seperti ada hal aneh yang sedang mendekapnya dari arah belakang. Tak lama setelahnya, tercium aroma bunga melati melintas begitu saja. Kamu ngerasain gak, Dek? Kayaknya ada hal yang aneh, tanya Adi. Hal aneh apa, Mas? Jawab Ani sembari memperbaiki bajunya yang tak beraturan setelah dijama oleh Adi. Seperti ada sesuatu di punggungku, lalu setelahnya tercium bau melati yang begitu pekat. Kamu ngerasain yang sama gak? Tanya Adi lagi. Enggak kok, Mas. Mungkin hanya perasaan Mas saja, ucap Ani menambahkan. Meskipun merasakan hal yang aneh, namun Adi tidak larut dalam hal tersebut. Ia menganggapnya hanya sebagai halusinasi semata. Mas, ayo kita naik lagi. Pasti mereka sudah lama nungguin kita, ucap Ani. Oh iya, Dek, ayo. Mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Tak lama setelahnya, mereka pun tiba di pos 2. Di pos 2 tersebut, ada salah seorang kakek-kakek yang tiba-tiba saja menghampiri Ani dan Adi, yang saat itu sedang berhenti di pos 2. Adi pun menatap aneh ke arah kakek tersebut. Pakaian yang dikenakan oleh sang kakek pun terlihat sangat aneh. Ia mengenakan pakaian adat Jawa yang sudah sangat lusuh, lengkap dengan belangkon yang melekat di kepalanya. Rambutnya sudah memutih, bahkan kumis dan jenggotnya pun sama. Sang kakek menatap tajam ke arah Adi dan Ani, hingga membuat Ani pun ketakutan. Mas, dia siapa? Kok dia menatap kita seperti itu? Ucap Ani. Mungkin dia penduduk sini, Dek, yang biasa naik ke atas gunung. Sudah, jangan takut, Adi mengucapkan. Sang kakek kemudian menegur Adi dan Ani dengan kalimat yang benar-benar janggal dan membuat mereka ketakutan. Kalian akan celaka, ucap sang kakek. Maksud kakek? Tanya Adi. Kalian akan celaka, ucap sang kakek mengulangi kalimat yang sama. Kek, kami gak mengganggu kakek di sini. Tapi kenapa kakek mengucapkan sumpah serapah yang tak mestinya kepada kami? Ucap Adi mulai meninggikan nadanya. Kalian berdua akan celaka, ucap sang kakek lagi. Sudah Mas, sudah. Lebih baik kita jalan saja yuk. Adi pun perlahan-lahan mulai meredam emosinya. Meskipun sang kakek terus-menerus menatap mereka dengan begitu tajam. Namun mereka berdua memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju pos 3 dan menghampiri ketiga temannya. Baru beberapa menit perjalanan, sosok sang kakek tersebut sudah hilang tanpa adanya jejak. Namun sebelum sosok itu menghilang, ia lebih dulu menatap kepergian Adi dan Ani dengan tatapan tajamnya. Mereka berdua berjalan tergesa-gesa, sembari berdoa semampu mereka. Mereka berharap tidak ada hal yang buruk lagi setelahnya. Namun, mereka belum juga sadar akan kesalahan yang sudah dilakukan, yaitu bercumbu di atas gunung. Mas, apa kejanggalan ini terjadi karena kita bercumbu tadi? Tanya Ani. Hus, tidak mungkin lah. Lagian, kita tidak melakukan hal yang aneh kok. Hanya bercumbu saja, apa salahnya?
Adi mengucapkan, "Tapi Mas, sudah, positif thinking aja. Mungkin saja dia orang gila yang nyasar ke sini," ucap Adi. Ani pun terdiam setelahnya. Di dalam perjalanan, keduanya hanya terdiam tanpa saling berbincang satu sama lain. Namun, genggaman tangan Adi terus melekat di tangan Ani. Mereka berdua berharap agar mereka lekas sampai di pos 3. Perjalanan mereka berdua pun cukup panjang. Padahal, jarak antara pos 2 dan pos 3 tidak begitu jauh. Mungkin karena mereka berjalan dengan perasaan was-was, sehingga perjalanan pun terasa lebih jauh. Sepanjang perjalanan mereka tidak beristirahat sama sekali. Bahkan untuk menenggak air yang mereka bawa pun tidak dilakukan. Hingga akhirnya kumpulan beberapa tenda pun terlihat oleh mata mereka. Pos 3 pun sudah berada di depan mata. Mereka berdua kegirangan setelahnya. Mereka pun berlari untuk menghampiri ketiga temannya yang saat itu sedang berada di depan tenda, sembari meminum kopi panas yang sebelumnya mereka bertiga buat. Ani pun bergegas untuk memelukku dan Lisa hingga membuat aku dan Lisa pun terheran-heran. Adi pun sama, ia berlangsung memeluk Bagus. Mereka seolah-olah habis melewati hal yang begitu buruk dan tak terduga.